Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena di pagi hari ini kembali kita boleh mendengar kebenaran firman Allah. Tema firman Tuhan di saat pagi hari ini saya berikan judul tentang penentuan. Ya, penentuan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 27 berkata begini, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu bahwa sungguh pun hidup kita ada di dalam penentuannya Tuhan. Dan berapa banyak kali kita nggak bisa pungkiri kita terjebak kepada satu situasi ya yang seakan-akan itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan membuat kita harus menyerah kepada keadaan. Tetapi kabar baik di saat pagi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa Tuhan merupakan kepastian. Dia menentukan dan juga Dia berikan kepastian dalam hidup kita saat ini. Kenapa saya katakan Tuhan berikan kita kepastian? Kalau kita melihat dalam peristiwa-peristiwa, banyak sekali peristiwa-peristiwa ketika ada keterlibatan Tuhan, ada pribadi Tuhan di dalamnya, sesuatu yang sudah sekian tahun rasanya nggak ada tanda-tanda untuk pribadi ini melihat jawaban dari Tuhan. Tetapi ketika Allah bertindak, semuanya menjadi mungkin. Kita lihat Injil Markus pasal 5 ayat 25. Berkata begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu perlu tahu, nama perempuan ini tidak pernah ditulis siapa detail namanya. Ya, kita nggak tahu. Alkitabnya tulis perempuan ini menderita pendarahan selama 12 tahun. Nama perempuan ini tidak pernah diketahui oleh banyak orang. Tapi lihat, dia mampu menjadi teladan, ya, mampu menjadi satu pribadi yang bisa memperlihatkan bahwa benar-benar ketika dia bertemu dengan Yesus, dia alami perjumpaan dengan Yesus, disitulah penentuan kehidupannya. Disitulah penentuan terjadi lewat kesembuhan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Mungkin ketika dia sakit, banyak diskriminasi, banyak tekanan. Orang lain mungkin memojokkan dia. Alkitab berkata, sudah berbagai tabib, berbagai dokter, tidak kunjung sembuh. Tapi ketika tiba di dalam penentuannya Tuhan, di dalam caranya Tuhan, makanya Allah menentukan Yesus sebagai pribadi yang bukan hanya saja membawa kabar baik, kabar keselamatan, tapi juga membawa apa? Kabar kesembuhan. Lewat fisik, sakit penyakit, kelemahan tubuh, kabar baik disampaikan, mujizat dinyatakan. Kabar baik dinyatakan, kesembuhan secara fisik terjadi kepada perempuan ini. Bapak Ibu, percayalah di pagi hari ini, bukan kondisi keadaan sekitar yang menentukan nasib hidupmu. Tapi percayalah bahwa Yesus sebagai kepala gereja,
Dialah penentuan terakhir dalam hidupmu. Ada banyak mungkin berkata, dokter memvonis saya dengan ini, dengan ini, dengan ini. Tapi engkau bisa melihat pagi hari ini, engkau masih punya Tuhan, masih ada Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupanmu. Di pagi hari ini, firman Tuhan mungkin sangat sederhana kita terima. Tapi lewat kesederhanaan Tuhan dalam hidup kita, ada implikasi kita terima. Ada dampak kita terima dalam kehidupan kita lewat firman Allah yang kita imani di pagi hari ini. Percayalah bahwa engkau tak pernah sendiri. Roh Kudus tetap menguatkan. Roh Allah ada bersama-sama dengan engkau. Dan kuasa Kristus tetap menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau mengerti setiap apa yang dialami oleh sidang jemaat Tuhan. Bahkan saat perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun pun, ketika berjumpa dengan Engkau, ketika memanggil namamu, dan perempuan ini berkata, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan hal itu terjadi dalam kehidupan perempuan ini. Doa kami kepadamu ya Tuhan, Engkau tetap Allah sebagai penentu dalam hidup kami. Kami dengar firman-Mu, kami responi firman-Mu, sebab ada kuasa yang keluar dari dalam diri-Mu, mengalir menjamah hidup kami juga. Sebagaimana juga telah terjadi kepada perempuan ini, hal yang sama bahkan lebih lagi Tuhan, kami rindu, kami alami secara pribadi. Roh, jiwa, tubuh kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami setuju dengan apa yang Engkau firmankan kepada kami di pagi hari ini, karena yang kami percaya firman-Mu ya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Firman-Mu tetap mengerjakan apa yang Engkau kehendaki untuk Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami hanya mau menerima dengan iman atas janji-Mu dalam hidup kami. Diberkatilah segenap jemaat Tuhan, gereja lokal kami. Bahkan juga kami berkati negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Ada dalam kuasa damai sejahtera Tuhan. Tuhan, terima kasih pemerintahan kami yang sudah Engkau pilih, diberkatilah dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami terima semua janji Tuhan dalam hidup kami. Kami alaskan semuanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.